Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kakak dari Bimbel Twinkle Stars. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang kalimat atau sentence bagian 2 ya. Sentence atau kalimat dalam bahasa Inggris bagian 2 terutama terkait dengan catatan-catatan kemarin. Dan di sini ada tambahan satu lagi catatannya mengenai kalimat. Kakak review sebentar. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Di subjek itu biasanya ada di depan kalimat, itu adalah pokok kalimat, ya, pelaku. Predikat atau predicate itu biasanya muncul setelah subjek, ya. Dia berupa kata kerja, verb, ya, dan kemudian objek atau pelengkap, ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini catatan yang pertama, ya. Setiap subjek yang diiringi oleh kata benda noun atau kata sifat adjektif itu diletakkan salah satu to be. To be itu am, is, are, ya. Sementara itu dulu am, is, are. Jadi kata benda itu artinya noun, ya. Kata sifat itu adjektif. Jadi kalau ada subjek, ya, kalau ada subjek kemudian diikuti oleh kata benda atau kata sifat, maka diletakkan salah satu to be sesuai pasangannya. Nanti kita akan cerita tentang to be dan pasangan-pasangannya, ya. Jadi coba melihat ini, misal you are student, you are student, ya, atau gini, you are students, you are a student. You are a student. Kamu adalah seorang pelajar. Jadi antara subjek itu noun. Ini kan kata benda, ya. Jadi ini adalah kata benda atau noun. Contoh yang pertama. Jadi antara subjek, ini kan subjeknya, ya, dengan subjek yang diikuti kata benda itu maka harus diletakkan salah satu to be. Nah ini, ya kan, to be-nya are. Jadi you are a student, you are a student. Jadi subjeknya diikuti atau diiringi oleh kata benda atau noun, maka antara subjek dengan kata benda itu ditambah salah satu to be. Ini to be-nya harus diletakkan, ini tidak boleh langsung you a student, tapi yang betul adalah you are a student, ya. Jadi to be-nya you itu adalah are, you are a student. Kemudian contoh yang kedua, ini tadi contoh yang pertama adalah noun, kata benda, ya, atau kata sifat. Jadi subjek itu diiring oleh kata sifat. Nah ini smart, ini cerdas, ya, itu adalah kata sifat atau adjektif. Nah, kalau subjek ini diiringi atau diikuti oleh kata sifat, itu juga harus diletakkan salah satu to be yang sesuai. Jadi to be-nya she itu adalah is, ini. Jadi she is smart, she is smart. Dia cerdas, dia cerdas, ya. She is smart. Nggak boleh langsung she smart, itu nggak boleh. Jadi harus she is smart, diletakkan salah satu to be yang sesuai dengan subjeknya. Subjeknya she itu is, she is smart, ya. Gampang, ya. Jadi sekali lagi, subjek yang diiring oleh kata benda atau kata sifat itu diletakkan salah satu to be yang sesuai. Ini to be-nya. Jadi you are a student, she is smart. Ini contoh yang noun, kata benda. Ini contoh yang kata sifat.
Berikutnya, nih, untuk membuat kalimat menyangkal atau negatif ya, setelah kata kerja bantu auxiliary ditambah not. Jika tidak ada kata kerja bantu maka ditambah do not atau does not ya. Do not atau does not. Nah, sesuai pasangannya. Misalkan ini, gampang ini. Nah, ini adalah auxiliary. Will ini auxiliary kata kerja bantu. Will itu auxiliary kata kerja bantu. I will go to Surabaya itu kalimat positifnya atau kalimat positif ya. Menyangkalnya itu ini kalimat negatif tidak. Jadi I will not go to Surabaya. Kalau yang di atas aku akan pergi ke Surabaya. Kalau ini aku tidak akan pergi ke Surabaya. Jadi kalau kalimat menyangkal tidak, maksudnya aku tidak. Nah, kalau yang di atas aku akan pergi ke Surabaya. Kalau aku tidak akan pergi ke Surabaya, jadi tidak itu menyangkal, maka dikasih not setelah kata kerja bantu. Will ini kata kerja bantu atau auxiliary. I will not go to Surabaya. Lah bagaimana kalau jika tidak ada kata kerja bantu? Jadi tidak ada kata kerja bantu, maka harus ditambah do not atau does not sesuai pasangannya. Ini contohnya. I go to Surabaya. Ini tidak ada kata kerja bantunya ini. Ya. I go to Surabaya. Ini kalimat positifnya. Nah, ini kalimat negatifnya atau kalimat menyangkalnya. Maka ditambah do not sesuai pasangannya. I do not go to Surabaya. Kalau di atas aku pergi ke Surabaya, maka yang ini aku tidak pergi ke Surabaya. Jadi pakai do not ya. Ini pakai nih do not. Jadi pakai do not yang ini. I do not go to Surabaya. I do not go to Surabaya. Gampang ya Adik-adik ya. Jadi kalau tidak ada auxiliary kata kerja bantu, kita menggunakan do not atau does not. Lanjutnya, untuk membuat kalimat bertanya interrogatif ya. Jadi kalimat bertanya itu artinya interrogatif bahasa Inggrisnya. Untuk membuat kalimat bertanya, tempatkanlah kata kerja bantu auxiliary di depan kalimat. Ya, jadi harus meletakkan auxiliary di depan kalimat. Jika tidak ada auxiliary, tidak ada kata kerja bantu, maka gunakan do atau does. Ditaruh di depan juga ya. Contoh misalkan ini. Will you go to Surabaya? Jadi will you go to Surabaya? Will you go to Surabaya? Will you go to Surabaya? Apakah kamu akan pergi ke Surabaya? Nah, ini kalimat pertanyaan. Ya. Jadi kalau ada auxiliary-nya ya pakailah, tempatkanlah auxiliary itu di depan nih. Ini kan auxiliary tadi. Nah, kita taruh di depan. Will you go to Surabaya? Seperti itu. Ya. Ini aslinya adalah you will go to Surabaya. Kamu akan pergi ke Surabaya. Kalau kalimat pertanyaannya, will you go to Surabaya? Apakah kamu akan pergi ke Surabaya? Nah, bagaimana jika tidak ada auxiliary-nya, tidak ada auxiliary atau kata kerja bantu? Maka gunakanlah do atau does sesuai pasangannya. Contohnya ini, ya, ini dulu contoh cepatnya ya. Do you go to Surabaya? Apakah kamu pergi ke Surabaya? Kayak gitu. Jadi do di sini adalah auxiliary yang kita tempatkan di depan. Do ini adalah kata kerja sebuah kata yang kita taruh, sebuah alat yang kita taruh di depan sehingga menjadi kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Auxiliary itu ini, will you go to Surabaya? Kalau tidak ada auxiliary maka kita menggunakan do atau does sesuai pasangannya yang kita taruh di depan. Do you go to Surabaya? Apakah kamu akan pergi ke Surabaya? Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Gampang. Oke, itu dulu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.